Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang hebat. Pada malam hari ini ya kita akan menghadiri sesi Zoom untuk Bu Desli ya. Karena pada saat ini Bu Desli akan membawakan aksi nyata 1.4. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pada acara, kita terlebih dahulu berdoa agar acara tersebut berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya serahkan semuanya kepada Bu Desli. Silakan untuk membawakan materi pada malam hari ini. Silakan Bu Desli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristiana, guru BK SMK Perguruan Rakyat 2. Pada malam hari ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4. Bu Evi bisa share screen, izin share screen. Oke. Dari slide pertama, Bu. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya, selanjutnya next. Ini tentang koneksi antar materi yang saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif, diantaranya next, Bu. Ya, seorang guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan yang namanya budaya positif. Next. Budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi ya intrinsik positif, motivasi perilaku manusia, seperti ada hukuman, penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, next. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah cara menerapkan namanya sikap disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Next. Oke, motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi eksternal. Eksternal itu yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, dia mampu semata-mata ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Selain itu, motivasi juga ada dari internal. Sebentar, Bapak Ibu, baterai saya low. Motivasi internal itu ya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghindari diri dari nilai-nilai yang mereka percayai. Menghargai diri sendiri dengan nilai yang percayai. Posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu jadi semata-mata anak-anak itu bisa takut hanya karena seorang guru menerapkan yang namanya hukuman. Ya. Hukuman
Lalu yang kedua adalah teman. Yang ketiga adalah membuat rasa bersalah. Selalu membuat pernyataan yang sifatnya membuat anak ini merasa bersalah atas perilaku yang dia lakukan. Yang keempat adalah memantau. Memantau setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru seorang manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Next. Ya, keyakinan kelas atau sekolah. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas, mungkin bapak dan ibu biasanya kita menerapkan yang namanya peraturan, tapi di kurikulum Merdeka ini kita perlu yang namanya menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa yang namanya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang pernah saya buat dengan kelas 12 multimedia 1. Yang pertama adalah selalu tepat waktu. Yang kedua, atribut seragam lengkap. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang kelima, menyelesaikan semua tugas. Jadi ini kalimatnya bentukannya positif, tidak terlalu banyak seperti yang peraturan, ciri-cirinya. Anak-anak juga mudah mengingatnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ketika seorang manusia untuk melakukan sesuatu, pasti tujuannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah fisiologis. Fisiologis adalah makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Lalu rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Yang lalu sosial, afeksi, relasi keluarga. Yang kelima, penghargaan untuk mencapai status, tanggung jawab, reputasi. Yang kelima, aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru, saya sebelum mendiseminasikan yang namanya aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yang saya lakukan adalah menerapkan yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah yang anak lakukan, lalu menanyakan keyakinan apa yang mereka buat. Ya, sebelum mereka melakukan itu, mereka diingatkan lagi nih, keyakinan apa yang sudah sebelumnya mereka buat. Tadi saya contohkan tadi, misalnya kayak seragam lengkap, terus hadir tepat waktu, mengerjakan tugas. Tujuannya untuk dari penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini yaitu adalah murid mampu mandiri bertanggung jawab serta menyelesaikan masalahnya. Next. Nah, ini adalah video yang saya buat bersama calon guru penggerak lainnya, penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Di antaranya saya mengatasi masalah keterlambatan peserta didik. Ada suaranya nggak Bu Evi? Oke, pertama itu adalah saya menstabilkan identitas. Lalu identitas itu seperti kalimatnya itu biasanya saya tanya dulu nih, kamu melakukan ini tentu
ada yang kamu rasakan, apa yang kamu, mengapa kamu bisa melakukan itu, lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Lalu untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan, kita bisa menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, anak-anak itu diingatkan kembali tentang keyakinan kelasnya. Supaya mereka paham apa yang mereka lakukan itu salah tanpa kita menyalah-nyalahi mereka. Next. Nah, nanti bisa Bapak Ibu terapkan di setiap permasalahan peserta didik. Yang next. Nah, ini ada terkaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai peran dan guru penggerak, serta visi dan guru penggerak. Nah, dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan lebih berpihak pada murid, bersifat menuntun, tumbuh sesuai kodrat alam dan zaman. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai peran guru penggerak, yaitu yang berpihak pada murid, bermandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Next. Budaya positif ini akan terwujud. Next. Sebelumnya maaf. Ya. Budaya positif ini akan terwujud jika Bapak Ibu, sebelumnya Bu Evi. Sebelumnya. Ya, budaya positif ini akan terwujud dengan mendorong kolaborasi. Budaya mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan yang harus disepakati dijalankan bersama. Salah satunya perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar iklimnya sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu, mau nggak kalau misalnya iklim sekolah kita tuh anak-anak menjadi senang belajarnya, nyaman, tidak tidak jadi anak yang males-malesan belajarnya, motivasi belajarnya muncul. Makanya kita perlu menerapkan budaya positif itu. Next. Nah, sejauh mana pemahaman tentang konsep inti modul ini? Nah, pemahaman saya, next, yang saya pahami di modul budaya positif ini, ya, setelah mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya menjadi tahu konsep-konsep inti budaya positif. Menurut saya, semua konsep-konsep ini memiliki saling keterkaitan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi, tadi dari itu saling keterkaitan. Nah, adakah hal yang menarik untuk Anda yang di luar dugaan? Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman pada Bapak Ibu. Kita menjadi terbiasa memiliki motivasi karena hukuman. Anak-anak kita tuh biasanya takut karena adanya misalnya dihukum, atau mungkin karena ada iming-iming penghargaan untuk melakukan hal yang positif. Sebenarnya jika dilakukan dengan motivasi dalam diri itu tentu lebih baik, tidak ada yang keterpaksaan, ya, atau motivasi dari intrinsik itu jauh lebih baik dibanding motivasi dari ekstrinsik. Segitiga restitusi membantu guru dalam menuntun, menyelesaikan masalah sendiri, membuat siswa menjadi mandiri dan tanggung jawab. Posisi kontrol yang tadinya saya menjadi teman ternyata kurang tepat diterapkan karena akan membuat siswa menjadi ketergantungan terhadap guru. Next. Nah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Yang pertama adalah merubah posisi kontrol diri dari teman menjadi manajer.
Karena kalau dari teman itu biasanya anak-anak itu kalau bukan saya yang ngatasin atau saya yang mengarahkan, mereka menjadi kalau bukan saya mungkin mereka akan segan, tapi kalau dengan manajer mereka akan berpikir bagaimana nih yang terbaik, sikap apa yang harus ditunjukkan ketika kita memposisikan kontrol diri sebagai manajer. Yang kedua adalah membuat keyakinan kelas dengan murid. Nah, Bapak Ibu, tidak ada salahnya kalau kita mencoba membuat keyakinan kelas supaya apa? Supaya anak-anak kita ini tertib, ya, tertib. Kita juga apa ya? Emosi kita tidak meluap-luap ketika murid kita melanggar, karena di situ sudah membuat yang namanya keyakinan kelas dengan murid. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik bukan lagi karena ingin mendapatkan penghargaan dan hukuman. Dan saya bilang motivasi intrinsik itu motivasi yang dari diri. Jadi kita semata-mata ingin mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi tidak hanya takut karena tidak mendapatkan penghargaan ataupun hukuman. Lalu menerapkan yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, selama ini mungkin kita belum menerapkannya, nanti kita coba terapkan yang namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, perubahan apa yang terjadi pada alami terkait penerapan konsep ini dalam budaya positif? Awalnya mungkin murid saya merasa aneh dengan perubahan yang terutama dalam menyelesaikan masalah murid, tapi setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah, saya yaitu membuat keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi, murid-murid saya lebih antusias ya, terutama anak 11 TKJ 1. Dia menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa adanya unsur paksaan. Next. Oke. Nah, bagaimana perasaan ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa bahagia dan merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sini. Contohnya yang saya lakukan melakukan diseminasi praktik baik budaya positif yang sudah saya lakukan ke warga sekolah. Saya merasa bisa mengontrol diri dan saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya daripada sebelumnya. Biasanya ketika saya marah melihat mereka melanggar peraturan, tentu mereka merasa sebel juga ketika dimarahin. Tapi di sini saya menerapkan yang namanya keyakinan kelas, mereka merasa lebih bertanggung jawab dan mereka emosinya tidak meluap-luap lagi ketika diingatkan. Karena di sini kita kontrol dirinya sebagai seorang manajer, bukan lagi penghukum, bukan lagi sebagai teman, tapi yang lebih tinggi seorang manajer. Next. Nah, menurut saya terkait pengalaman penerapan konsep tersebut, hal apa saja sudah saya perbaiki. Menurut saya konsep-konsep yang saya terapkan harus melakukan perbaikan seperti motivasi dalam melakukan sesuatu, lebih menerapkan pada nilai-nilai kebajikan, serta berusaha menerapkan posisi kontrol diri sebagai manajer agar murid lebih menjadi mandiri dan tanggung jawab. Next. Kayaknya cukup ya. Nah, dulu saya sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan namanya memberi hukuman saat murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus kedisiplinan. Harapan saya mereka tidak mengulangi kembali, tetapi ya, ternyata terulang kembali lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan kedepannya saya ingin menjadi peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah. Sekarang saya lebih mengontrol emosi, bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah segi emosi guru dan respon murid. Dan tadi saya bilang murid-murid saya menjadi lebih senang ketika saya emosinya lebih
lebih meredam, tidak marah-marah lagi ketika mereka melanggar murid, karena saya di awal mengingatkan keyakinan kelas. Sebelum belajar modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Nah, saya sebagai seorang guru bimbingan konseling tanpa disadari, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Pada waktu itu saya mencoba untuk memvalidasi kesalahan yang dia lakukan, mencari tahu alasan, mencoba mengatasi masalah, solusinya bagaimana, lalu pada waktu itu saya berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Tetapi memang benar jika bukan dari diri sendiri, pelanggaran-pelanggaran juga masih dilakukan oleh murid. Oleh karena itu, ke depannya kita mencoba menjadi manajer untuk melaksanakan segitiga restitusi. Jadi, sebelum saya mempelajari modul ini, saya sebelumnya sudah menerapkan. Namun, posisi saya lebih ke seorang membuat rasa bersalah kan, tapi lambat laun cara itu memang tidak efektif karena kalau bukan dari motivasi dari seorang peserta didik akan terulang kembali. Mungkin mereka sehari itu tidak melakukan yang namanya keterlambatan, tapi minggu kedua, minggu ketiga ketika kita lengah mereka akan melakukannya. Maka tuh kita sebagai seorang guru harus memunculkan yang namanya motivasi dari dalam diri peserta didik itu atau intrinsik, agar ketika dia mengalami permasalahan dia ingat motivasinya bukan lagi karena hukuman ataupun penghargaan, tapi memang dari diri sendiri, ya kan itu jauh lebih lebih bermanfaat dan menjadi anak itu menjadi lebih semangat untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Next. Maaf ya Bella. Lanjut ya Bapak Ibu, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang pertama adalah menurut saya dukungan dari seluruh warga sekolah dan orang tua murid itu diperlukan. Karena untuk melaksanakan yang namanya pembiasaan budaya positif bagi murid, budaya positif itu tidak akan terlaksana dengan baik hanya oleh dilakukan seorang guru penggerak. Maka semua warga sekolah harus terlibat dan berpartisipasi dalam mewujudkan atau menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita, di SMK Perguruan Rakyat 2. Next. Nah, oke. Untuk sesinya mungkin bisa ada ya, mungkin ada sampai di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan sebagai umpan balik atau mungkin refleksi, bisa raise hand terlebih dahulu dari teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung, boleh ditanyain, akan saya jelaskan kembali. Sudah pada paham ya Bapak Ibu? Kalau Pak Abdi, mana Pak Abdi? Pak Abdi, gimana Pak Abdi setelah penjelasan dari berbagai praktik baik yang saya lakukan? Menurut Pak Abdi, ini bisa nggak ya kita laksanain atau diterapkan? Maaf Bu, Pak Ardinya nggak ada nih Bu. Oh iya Keluar Bu. kayaknya belum masuk lagi. Pak Adinya nggak bisa Kalau masuk lagi kayaknya. Bu Evi atau Bu Dewi. Itu ada Pak Abdinya pakai akun anak-anaknya. Pak Abdi. Gimana? Halo, ya. Ya gimana Pak Abdi? Menurut Pak Abdi ini bagus nggak ya kita terapkan di sekolah kita? Ya kalau menurut saya sih ya, karena saya kan intinya awal pertama itu sebelum menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya.
ya kan? Karena kenapa? Karena saya itu biasanya di sekolah itu yang pertama, saya itu sebagai teman untuk siswa saya atau peserta didik saya. Nah, terus yang kedua, saya pun sebagai penghukum bagi mereka, ya. Yang artinya apabila mereka itu melakukan kesalahan, ya. Nah, di situ tuh langsung tuh jiwa penghukum kita sebagai guru meronta-ronta atau bergerak, ya kan. Jadi pada dasarnya kita itu tidak memikirkan hal-hal yang memang ada di segitiga restitusi tersebut. Intinya seperti itu, gitu. Tetapi ya setelah kita mengetahui ya tentang segitiga restitusi ini, ternyata banyak hal yang memang harus kita pelajari, ya. Bahwa yang pertama itu kan ada berapa ya? Ada 5 pada 4 ya, yang tentang guru penghukum, manajer itu. Coba deh Bu Epi. 5 Pak Abdi. Penghukum. Iya, 5 ya. Iya. Nah, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kalau saya ya di sini saya itu cuman hanya 2 deh kalau nggak salah ya, sebagai penghukum dan teman. Nah, sebenarnya ini salah kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena sebelum saya mengetahui yang saya lakukan di sekolah itu, ya ini sebagai penghukum dan teman. Itu karena saya berpikir kalau misalkan saya sebagai teman gitu ya, saya itu bisa mengajak mereka itu memecahkan masalah. Tetapi ternyata tidak gitu. Karena kenapa? Karena yang memang harus kita lakukan adalah kita itu sebagai manajer, ya, di mana seorang manajer itu sudah mencakup semuanya antara penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Seperti itu sih kalau menurut saya. Baik. Berarti kita yang paling cocok gimana nih Pak Abdi? Kalau saya sih, kalau setelah melihat atau mempelajari segitiga restitusi, ya saya cocoknya di manajer, gitu kan. Karena kenapa? Karena seorang guru itu memang harus mempunyai talent semuanya, ya. Yang artinya selain kita sebagai teman, ya, nah kita juga sebagai pemantau, gitu kan, gitu. Jadi kita memantau anak-anak nih di sekolah. Apakah anak-anak tersebut itu melakukan kesalahan atau tidak, gitu kan. Nah, contoh kecil misalnya nih. Nah, kebetulan di sini saya itu mengangkat tentang anak yang absensinya ya banyak alfanya atau dia datangnya terlambat gitu kan. Nah, sedangkan dibentuk kedisiplinan kita itu adalah pada saat kita datang ke sekolah gitu ya. Kita itu harus hadir 15 menit sebelum jam bel berbunyi. Nah, sedangkan ada beberapa siswa saya yang terlambat hadirnya gitu loh. Nah, di sana kan ibaratnya kita bertanya kepada siswa kita, "Nah, kenapa kamu bisa terlambat?" Ya kan? Dan lain-lainnya. Nah, di situ pun kita juga sudah menggunakan yang namanya segitiga restitusi, ya kan? Yang artinya nanti pas terakhirnya kita mengingatkan kepada peserta didik ya tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada saat itu. Nah, jadi kita mengingatkan ke mereka kalau emang misalkan nantinya kamu melakukan hal seperti itu, ingatlah bahwa kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Intinya seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bisa diterapkan lebih baik lagi ya Pak Abdi. Ya, bisa segitiga restitusi tidak hanya bisa diterapkan di lingkungan sekolah, tapi ketika Pak Abdi memiliki anak melakukan kesalahan, kenapa tidak kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu di rumah dalam penanganan masalah. Iya, Ya, jadi tidak iya hanya betul. Karena bagus sekali sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya bagus sekali. Itu jadi tidak kita hanya terapkan di sekolah saja sih. Jadi di lingkungan keluarga, ya di lingkungan masyarakat itu semuanya bagus. Memang harus kita terapkan kalau menurut saya ya. Gitu. Karena kenapa? Karena memang posisi seorang manajer itu kalau menurut saya di atas segala-galanya gitu kan dibandingkan dari keempat ini gitu kan yang penghukum, teman, pembuat rasa bersalah dan pemantau gitu loh. Gitu.
Baik, disiplin positif juga selain segitiga restitusi, ada disiplin positif juga akan mendorong murid untuk melakukan yang namanya nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang tahu nggak nih? Masih ingat nggak profil pelajar Pancasila itu apa aja sih? Mungkin Pak Bu Evi, profil pelajar Pancasila itu ada apa aja ya? Yang pertama, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang masih ingat profil pelajar Pancasila karena kita sedang melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kita harus membentuk karakter anak ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila tujuan utamanya. Salah satunya ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Nah, yang satunya adalah yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Ya, jadi untuk penerapannya itu sangatlah mudah untuk di sekolah. Pertama kita menjalankan yang namanya budaya positif. Ya, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa kita terapkan di awal pagi hari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mendampingi peserta didiknya dalam berdoa, bersikap ramah, sopan, dan saling menghargai sesama manusia. Jadi, nah untuk yang mandiri Bapak Ibu bisa terapkan seperti mencari pengambilan keputusan. Nah, anak-anak ini biasanya ini kan kelas 12 ya Bapak Ibu ya. Dia sedang bingung-bingungnya dalam menentukan pilihan karir yang cocok. Dia mau melanjutkan kemana, mau bekerja kah, kuliah kah, atau dia mau berwirausaha. Makanya kita tuntun mereka sebagaimana kita seorang guru membimbing, memberikan informasi sebanyak-banyaknya agar mereka bisa mengambil keputusan dalam menentukan pilihan karirnya. Ya Bapak Ibu ya, jangan segan untuk mengingatkan mereka. Yang ketiga yaitu kebinekaan global. Yang itu adalah mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Kita sudah penerapan kita di sekolah sudah kita setiap hari Jumat minggu ketiga kita mengadakan yang namanya kebiasaan menggunakan baju adat ya. Itu semata-mata kita ingin meningkatkan yang namanya rasa saling menghargai antar suku, antar daerah. Jadi mereka juga akan saling mengenal budayanya, pakaian adatnya yang mereka gunakan. Maka itu tujuannya kita pembiasaan penggunaan baju adat. Ya, bernalar kritis, setiap siswa memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Ketika mendapatkan informasi, peserta didik mampu memilah nih informasi ini hoax atau tidak, fakta atau tidak. Jadi tidak sembarangan kita memberikan informasi. Gotong royong ini berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian dan hal-hal yang berkaitan dengan tinggal bersama. Bapak Ibu diharapkan ketika setelah pulang sekolah 15 menit sebelum pulang sekolah, mohon anak-anaknya dibimbing untuk melakukan kebiasaan yang namanya menjaga kebersihan kelas. Itu adalah program piket kelas ya. Tolong dipantau, diawasi supaya anak-anak ini nih termotivasi ya Bapak Ibu ya untuk melakukan yang namanya kebiasaan kebersihan kelas. Karena dari situ kita akan melihat siapa nih yang mampu berkolaborasi ketika menjaga kebersihan kelas. Yang kelima adalah kreatif, memberikan ide dari teman-teman yang lain di proyek, mencari inspirasi, melahirkan gagasan baru. Oke, dari kreatif ini bisa kita arahkan membuat proyek
kita sudah membuat proyek ya Bapak Ibu ya. Nah, proyek suara demokrasi. Anak-anak itu diarahkan untuk apa nih? Untuk membuat yang namanya kotak suara. Itu adalah hasil kreasi mereka ya, secara kelompok. Tujuannya semata-mata ingin menciptakan kreatif ya, kreatif peserta didik. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya, sudah menerapkan yang namanya budaya positif secara tidak langsung. Hanya di sini kita harus membiasakan program ini. Tidak hanya semata-mata sebuah program, tapi memang betul-betul kita gairahkan, kita buat semata-mata kita ingin membentuk karakter-karakter anak yang menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu mau memberikan masukan? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Abdi, silakan moderator. Iya, terdengar suara saya? Iya, terdengar Pak Abdi. Iya, mohon maaf tadi ada kendala ya, makanya nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah pas endingnya kita mau terakhir bisa masuk. Mana nih? Terlempar ya? Terlempar nggak? Enggak ya? Oke, alhamdulillah acara malam ini ya kita berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semuanya ya sudah paham tentang masalah segitiga restitusi yang kita bahas pada malam ini. Semoga kedepannya untuk Bu Desli ya dan teman-teman yang lainnya sukses selalu untuk CGP-nya ya dan dimudahkan segala macam urusannya dan kesehatannya. Amin. Ya. Untuk mengakhiri, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari ibu-ibu? Bu Dewi, ada Cukup, pertanyaan Bu? Ardi. Cukup, terima kasih. Bu Dwi, sudah paham ya berarti Bu Dewi ya tentang segitiga restitusi ya? Insya Allah paham Pak Ardi. Iya, nanti diterapkan juga di PMM ya untuk segitiga restitusinya. Siap. Iya. Bu Dwi, kira-kira masih ada pertanyaan tidak Bu Dwi? Udah cukup. Cukup, ya. Kalau memang misalnya tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh buka on cam-nya untuk foto bersama. Sebagai dokumentasi. Tapi saya nggak kelihatan ya. Pak Ardi nggak ada gambarnya tuh Pak Ardi. Iya, makanya di sini padahal video kameranya udah terbuka. Bu Dwi on cam. Kenapa itu laptop? Kamera sudah terbuka, tapi kok kenapa wajah ganteng saya nggak terlihat ya? Iya. Apa? Udah ini Pak Abdi, kita foto bersama. Iya, tapi sayangnya saya nggak ada ya. Ya udah, ini aja. Masih bisa ditunggu nggak Pak Abdi? Nggak bisa ini, Dek. Ya udah, ini sudah saya buka, tetap aja nggak kebuka. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu malamnya, minggunya. Semoga kegiatan hari ini kita bisa terapkan di sekolah kita. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Ibu yang sudah hadir. Sehat selalu semuanya ya. Iya. Yuk, makasih Bu Dewi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum.
Salam. Salam. Aisyah, tadi aku mendengar dari laporan Bu Tiket, katanya kamu datang terlambat deh. Iya Bu. Datang terlambat ke sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Baik Aisyah, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Ibu juga pernah kok yang namanya melakukan kesalahan. Yang penting kita mau berusaha untuk memperbaiki dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Setuju? Setuju. Yuk kita cari solusi bersama. Aisyah datang terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena saya bergadang sambil main HP. Kamu tahu kira-kira kelas yang kita telah sepakati? Tahu, Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. aku berusaha tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah melanggar disiplin? Bukan disiplin Bu. Oke. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Yang saya tahu disiplin adalah salah satu kunci untuk sukses Bu. Baik. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita dapat menghargai orang sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih namanya rasa peduli. Maka begitu dengan pentingnya disiplin yang kamu sebut adalah kunci sukses tadi. Iya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena datang terlambat ke sekolah Bu. Ya Aisyah, sikap yang kamu tunjukkan itu sudah cukup bagus dengan cara meminta maaf, mengakui kesalahan. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, semoga kamu bisa melaksanakan komitmen kamu ya. Semoga kamu tidak lagi namanya datang terlambat. Kalaupun nanti ada kendala, tolong jangan sungkan untuk cerita ke ibu. Terima kasih Aisyah. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya buat kita. Ya, terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Aisyah Yohana Fitri. Saya dari XTKJ 1. Pesan saya untuk kedisiplinan yang dilakukan oleh guru BK itu baik untuk menegur saya. Pesan saya harap kedepannya seperti ini lagi dan bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Tadi aku melihat dari rekan kehadiran kamu bela kampanye ya? Iya Bu. Kenapa? Menurut kamu tidak hadir tantangan kamu sebuah kesalahan bukan? Benar. Betul. Baik aja membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Penting kita mau belajar, kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Yuk kita cari solusinya agar kamu tidak datang terlambat lagi. Iya. Ajeng tidak hadir tanpa sekarang pasti punya alasan kenapa kamu bisa tidak masuk sekolah. Alasannya kenapa kalau ibu boleh tahu? Karena keseringan nonton drakor hingga larut malam, begadang. Lalu menurut kamu tahu keyakinan kelas yang disepakati tidak? Tahu. Oke, kalau tidak ada tanpa keterangan atau alfa sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kehadiran di sekolah. Kehadiran di sekolah. Menurut kamu selalu hadir di sekolah itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena sekolah membantu kita untuk mengenal tahapan yang membutuhkannya. Bersekolah membuat kita punya
nanti kamu selalu bisa bekerja. Gitu. Ya, Bu, saya menyesal tidak hadir tanpa keterangan. Saya mohon maaf karena tidak masuk saya jika saya jadi ketinggalan pelajaran Ibu. Ya Ajeng, sikap kamu yang kamu tunjukkan itu sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf, mengakui kesalahan. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa masuk 100% kehadirannya? Saya akan mengulangi nonton drakor, tidur dalam tepat waktu, hingga berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Ya, jadi kamu tidak akan terlambat lagi ya. Sehingga kamu tidak datang tepat waktu. Terima kasih atas komitmennya. Semoga kamu bisa melaksanakannya dengan baik dan kamu ada namanya perubahan sikap ya. Kamu menjadi siswa yang prestasi ke depannya. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan, boleh kamu bisa share ke ibu agar kita bisa cari tahu nih solusinya bagaimana. Baik, terima kasih ya, Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng dari kelas 11 2. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya berdiskusi dengan Bu Desiana. Saya dapat memecahkan masalah yang saya alami. Terlambat saya bisa mengatasinya dengan bangun lebih pagi dan mengatur jadwal tidur saya. Sekian dan terima kasih. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.